Mama kunci ya, Dek, jangan ketok-ketok ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu Reti, Marta, Tante Poni, si Ata, si Apakah Poni. suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Si Ata, apakah suara saya kedengaran, Si Ata? Sepertinya tidak. Belum pada masuk ya? Iya, masih 10 menit lagi. 10 menit lagi, Bu. Iya. Sambil Habis menunggu, makin. nanti saya ada share, kan kita akan ada pujian. Nanti saya akan share lagunya ya, jadi kita menyanyi sambil diiringi lagu ya, ibu-ibu ya. Lagu yang apa, Bu? Bentar, saya share di sini. Oh, di sini nggak ada. Saya cek dulu soalnya ini bukan pakai. Nggak bisa ya. Oh, ini ada. Saya coba ya, kalau saya setel lagu ini kedengaran nggak ibu-ibu? Kedengaran? Kedengaran nggak? Kedengaran. Oh, terlalu keras kah? Musiknya enggak, kedengaran cukup-cukup, Bu. Oh, cukup. Oke. Jadi nanti kita nyanyi. Kalau saya nggak tahu yang lain. Selamat malam Pak Klis. Rupanya Pak Klis sudah bergabung. Belum ada, Bu? Ada. Malam, Bu. Oh, Malam. Ya malam Pak Krip.
Arya lagi setting-setting dulu nih. Siap. Pesertanya juga belum banyak, Pak. Ya, Lumayan sudah ada 8. ya. Ini yang KPP siapa ya, Bu? Bu Yuli kah? Kurang tahu tuh. Oh, ini KPP. Natasha, Helena. Natasha mah Karos gitu. Bukan. Bu Kori. Oh, iya Helena ya. Menghilang Bu Korinya ya. Bu Kori malah menghilang. Saya coba lagu lagi, Bu. Iya, Bu. Sehingga ini. Oh iya, udah. Udah, duduk. Omongnya kebaktian dulu ya. Edonya jangan jauh-jauh, di sini aja tuh. Kan Oma mah ngerti. Aduh. Kori, Bu Yati, selamat malam. Aku mau kayak gitu. Si Ayolnya, ayo masukin lagi, berantakan itu, lihat ih. Cuma lagu yang pertama. Oke, bisa. Fine. Nggak kelihatan ya. Pak Petenta, kalau saya mau share video gitu gimana ya Pak ya? Iya, Bu. Share video. Iya, Langsung aja share. ini kan share screen. Buka dulu videonya, nyalain dulu videonya. Videonya dibuka dulu aja ya. Oke. Tapi di pause. Oke. Lalu kemudian share screen. Share screen. Oke, coba ya. Tapi nanti suaranya keluar ya. Ya, itu yang pas di pilihan share screen-nya kasih tanda centang yang apa namanya tuh? Share audio. Share audionya juga. Oke, coba ya. Misalnya contoh ya. Tapi dia tidak membesar ya ininya ya Pak ya. Itu yang ke-share Windows Explorer-nya. Itu harus dipilih. Berarti saya harus klik ininya. Pas di share screen harus dicari yang video yang sudah dinyalakan. Coba. Sambil menunggu ya. Coba ya. Seperti ini. Ya begitu.
baik. Baik. Stop. Oke, 6 orang. Selamat malam Bu Korina dan Bu Yati. Ini yang Kita menunggu baru yang tutup lain ya. Messi. Itu link yang baru aku tutup yang sama tadi. Apakah di Bandung Selatan hujan? Di Cimahi hujan. Di Cijerah hujan nih, jadi kayaknya sinyalnya juga mulai ini. Kalau mau ngomong pakai ini. Ini kami berdua harus ngungsi ke gereja karena di rumah anak-anak yang menguasai komputer. Iya. Willy mana nih? Coba kita ngobrol lagi. Juli, Bu Ros pada belum masuk ya, Bu? Iya, mungkin masih sibuk ya. Bu Catherine, apakah suara saya terdengar? Masih connecting ya? Itu Bu Yuli mah susah masuk Zoom-nya katanya, Bu. Iya, kenapa ya? Tadi sudah sempat masuk ya? Sinyal kah? Bang tahu tuh. Oh ya Bu Selamat Katrin. malam, Bu Sandy. Selamat sore, malam Bu Katrin. Bu Catherine, Bu Sandy, Bu selamat Sandy. malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Bagaimana? Kita menunggu atau kita mulai saja? Sudah 6:30 ya, Bu? Ya, sudah 6:30. Wah, Bu Sandy belum pulang rupanya. Belum. Wow, Aduh, Ibu masih di tempat kantor. ngaduh. Luar biasa ya. Lembur, Bu. Membereskan, Bu. Bereskan. Halo Bu Sandy, Bu Catherine. Salam, Bu Pendeta. Mungkin kita tunggu 10 menit lagi mungkin Bu. 10 menit lagi tunggu Baik. yang lain. Ya. Bu Yuli, Bu Pemi bisa masuk. Bu Tadi Yuli saya Bu Pak Yuli susah masuk katanya Pak. Begitu Nggak bisa-bisa. sinyalnya Apa ya? mungkin. Tuh, sudah ada 9 orang. Saya kalau udah 10 kita bisa mungkin ya. Ibu Poni seperti nggak ada lagi, Bu ya? Ada, sudah masuk. Oh, nggak ada, Bu. Ada, Bu. Di sini di daftar barusan masuk. Ih, nggak ada, Bu, di saya mah. Oh gitu? Nggak ada, udah hilang.
Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu Malam. Catherine, Bu Vera, Nggak ada. Malam, Bu Tante Foni. Vera. Malam, Bu. Usi Ata, apakah bisa terdengar suaranya Usi Ata? Mama tua, mana mama tua? Sepertinya suaranya. Heeh. Tante Foni, selamat malam, Tante Foni. Usi Poni, Nggak bisa Usi Poni, bergabung ya. Usi Ata. Baik, sudah 10 orang, Pak? Sarah kasih tahu dulu itu anak-anak yang berisik. Kita sepuluh orang. Oke. Oke, 11. Selamat malam, Bu Ode mungkin atau Mas Viko nih. Viko. Selamat malam, Bu Ode. Ini 10. Oh, Tante Foninya menghilang kembali. Bagaimana Pak Pendeta, apa kita mulai saja? Atau kita masih menunggu? Iya, Bu. Kita mulai Ini saja lah ya. Ada 10 boleh orang deh. tadi. Iya. Mungkin Jadi yang kelamaan lain. menunggu ya. Kasihan nanti juga yang nih lain. Bu Sandy masih di kantor soalnya. Iya. Biar tidak membuang waktu terlalu Iya. lama ya. Baik, kita akan mulai. Selamat malam ibu-ibu, teteh-teteh, kakak-kakak, kaum perempuan yang dikasih Tuhan. Terima Malam. kasih sudah Malam. bergabung bersama di kebaktian kaum perempuan GKP Dayakolot hari ini, hari Jumat tanggal 9 April 2021. Kita akan mulai kebaktian dan kita bersyukur ya karena 1 tahun pandemi sampai saat ini kita masih sehat, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk bersekutu, memuji dan mendengarkan firman-Nya. Walaupun mungkin saat ini kita lelah, mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak beban berat, tapi penyertaan Tuhan bagi kita semua tidak pernah lepas. Dan saya mau ajak kita untuk memulai ibadah kita di malam hari ini. Kita mau memuji Tuhan dari satu lagu Kidung Jemaat. Saya akan share lagunya Hai Mari Sembah. Apakah bisa terlihat? Mari kita memuji Tuhan. Hai ayat yang kedua.
kita akan membuka kebaktian kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas waktu, kesehatan, nafas kehidupan yang masih kami terima, yang menjadi anugerah bagi kami untuk bisa menjalani aktivitas kami sebagai seorang perempuan di dunia ini. Khususnya dalam komunitas kaum perempuan GKP Dayakolot, kami bersyukur kalau saat ini kami bisa bertemu secara virtual melalui Zoom untuk melakukan kebaktian. Terima kasih atas hati-hati yang tergerak untuk datang dan bersekutu bersama. Biarlah Tuhan, walaupun secara virtual, Tuhan mau jamah setiap hati kami, biarlah kami boleh menyiapkan hati, pikiran kami, waktu kami malam ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang sertai ibadah online ini dari awal sampai akhir. Biarlah kami memperoleh kekuatan baru, kesegaran baru, dan juga dikuatkan melalui firman yang akan kami dengar bersama. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kaum perempuan ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, ibu-ibu, teteh-teteh dan kaum perempuan, kita akan memuji Tuhan kembali sebelum kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dari satu lagu yang akan saya share, yaitu dari lagu KJ, Indahnya Saat Yang Teduh.
Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Cliff Edward Kasakeang, sekaligus Pak Cliff akan memimpin dalam doa. Silakan Pak Cliff. Ya, selamat malam ibu-ibu semua. Semoga jelas ya suaranya. Jelas. Ya, kita akan membaca Alkitab kita dan juga merenungkannya. Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami datang dengan segala puji dan syukur karena Engkau yang menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga banyak hal di hari ini. Dari pagi, siang, sampai dengan sore malam hari ini bahkan, Engkau masih terus menyertai kami. Sehingga kami boleh mengerjakan banyak hal yang menjadi tugas tanggung jawab kami, dan juga pelayan-pelayan yang boleh kami berikan. Dan saat ini juga Engkau memampukan kami untuk bisa kembali bersekutu. Tentu ini sebuah kesempatan yang sangat baik agar kami kembali disegarkan, kami kembali diisi dengan sabda-Mu. Maka ya Tuhan, kami saat ini membuka hati dan pikiran kami. Biar kiranya firman yang akan kami sama-sama renungkan ini dapat menolong kami untuk terus berkarya dan juga memberi diri bagi banyak orang sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Kami serahkan diri kami, pimpin kami semua dan juga hamba-Mu agar kami bersama-sama dapat memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Efesus pasal 4, ayatnya yang kedua. Karena hanya satu ayat, saya mau mengajak kita semua, ini meskipun nanti pasti suaranya apa-apa ya, kita membacanya bersama-sama. Mari kita membaca Efesus pasal 4 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, demikianlah baca Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka melihara, mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Ibu-ibu, saya mau share, nanti saya kasih di chat ya. Ini sebuah polling sebentar. Nanti ibu-ibu silahkan mengisi. Kan tema kita pada malam hari ini menjadi penolong dalam kesesakan. Nah, sebentar. Silahkan nanti dilihat di kolom chat. Saya mengirimkan satu link. Nah, silahkan mengisi. Sebentar. Ketika ibu-ibu mendengarkan kata tolong, maka apa yang ada dalam benak kita masing-masing? Mangga. Ya, sudah ada? Mangga, silakan masuk. Masih loading. Masih loading, oke. Ya, belum ada yang masuk. Tolong. Kira-kira silakan tulis 3 kata atau ya 2 suku kata gitu ya. Ketika kita mendengar kata menolong, apa yang ada dalam kita? Tolong apa menolong, Pak? Ya, menolong atau menolong ya, menolong. Ya, saya share ini hasilnya yang sudah mulai masuk. Sudah ada baru 2 orang yang mengisi, maka yang lainnya
Oh, baru sudah 3 orang. Wah, ini ya, ada yang mengatakan kalau menolong itu ya jangan diingat-ingat. Ya. Atau mengorbankan sesuatu, ya pasti ketika menolong kita ada yang kita berikan gitu ya. Lalu memberi sesuatu. Oh, ini berhubungan dengan yang tadi. Lalu juga ikhlas. Abi beratang desa. Kayak anak. Mangga yang lainnya baru 4 orang. Ada 10 nih. Ada berapa? Ada 12 malah. Ada sukacita. Wah, ini sesuatu yang baru. Sukacita, tulus, wajib. Wah. Menolong itu wajib. Tambah lagi. Meringankan beban sesama. Oh. Ada yang butuh bantuan, ya pasti ya. Lalu apa lagi? Menolong itu berarti harus segera. Nah, ini berkaitan dengan waktu ya. Ya memang terkadang ada yang perlu ditolong itu secepatnya, benar. Maka ya ada segera. Tapi ada juga yang menolong ya belum tentu harus segera juga. Silakan, ada lagi, baru 5 orang. Ada kesulitankah ibu-ibu? Ada yang kesulitan untuk mengisi? Ini di chat juga ada. Ikhlas, menyalurkan berkat Tuhan, kata Bu Vera. Berbagi berkat ya, menolong itu. Oke, tampaknya segitu. Ya, ini menarik kan. Ini jawaban kita bersama. Kalau ibu-ibu lihat, tulus. Nah, ini berarti kalau katanya hurufnya ini besar, berarti ada beberapa orang yang menuliskan hal ini. Berarti tulus yang dituliskan oleh beberapa orang nih. Ketika kita menolong, kita harus tulus. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang teks yang tadi kita baca bukan seharusnya yang karena kemarin Bu Marta kasihnya sebenarnya dari teks yang lain, tapi pas saya baca-baca kok kayaknya kurang tepat. Makanya saya ganti dengan teks kita tadi, Efesus pasal 4 ayat yang kedua yang mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam kehidupan kita sebenarnya kan hal saling tolong-menolong itu sesuatu yang biasa ya. Biasa kita jumpai dalam kehidupan kita, di tengah-tengah tatanan masyarakat kita. Tapi saat ini terkadang justru malah saling tolong-menolong itu semakin langka di tengah-tengah kota besar, di lingkungan kita. Gitu. Orang cenderung semakin individualis dalam kehidupannya. Apalagi kalau sekarang kan rumah-rumah kebanyakan temboknya tinggi-tinggi, pagarnya gitu. Dan itu mengibaratkan betapa orang semakin individualistis dalam kehidupannya. Tidak peduli dengan orang lain. Termasuk juga dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Gitu ya. Banyak orang yang sudah tidak mengenal tetangganya. Apalagi tadi kalau kompleknya, perumahannya, temboknya tinggi-tinggi, tembok pagarnya tinggi-tinggi, wah susah kan kita mau kenal dengan tetangga kita. Tapi kalau rumah-rumah perumahan yang tidak ada tembok, tidak ada pagar, biasanya itu lebih mudah untuk saling mengenal sesama lain. Apalagi kalau perumahannya kecil ya, klaster kecil. Seperti perumahannya Bu Sandy itu, klaster kecil biasanya orang mudah tuh kenal gitu. Nah, jadi dalam situasi itu ya kita semakin individualistis gitu kan. Kita tidak tahu nama siapa tetangga kita, jangankan pekerjaannya ya, namanya aja kita tidak tahu. Gitu. Kalau ditanya kenapa nggak kenalan, seringkali orang berpikir, ngapain? Nanti dikira ada maksud tertentu kalau kita mau kenalan dengan orang tersebut.
Makanya males lah kenalan. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan ya masyarakat kita saat ini. Atau juga karena kita jadi saling curiga gitu kan. Bertetangga memang unik sih sebenarnya kalau kita bertetangga ya. Karena ya ada yang baik-baiknya, tapi kadang-kadang banyak juga gesekannya kan. Kita saling curiga, iri, dengki, saling mengganggu, gitu, saling bersaing. Oh, tetangga ini punya motor baru, kayaknya panas, jadi besok-besok beli motor. Dulu waktu saya pelayanan masih di Ujung Berung, beberapa jemaat kan ada di lingkungan Sipur Asrama ya. Itu ibu-ibu kalau musimnya misalnya, tenda buat anak-anak tuh, karena kan kebetulan ya di depan rumah mereka halaman masih luas. Jadi kalau satu orang beli tenda, maka dalam satu deretan rumah itu, komplek itu pasti semuanya akan beli tenda dan dipajang semua di depan rumahnya. Itu begitu kebiasaan tuh. Kalau ada yang beli motor, wow besok-besoknya itu dalam satu deretan rumah itu pasti ada juga yang pada beli motor. Itu saling bersaing jadinya. Orang juga menjadi semakin tidak berempati, gitu ya, enggan menolong orang lain tanpa mengharap balasan. Kalau kenal saja tidak, bagaimana mungkin kita bisa menolong kan? Atau ada pula juga orang yang baru tergerak mau menolong orang lain kalau diminta. Itu pun juga biasanya dipilih-pilih. Bukan soal bisa atau tidak, bisa atau berguna atau tidak apa yang bisa diberikannya, tapi dia milih-milih. Ini apakah ketika saya menolong nanti saya mendapatkan apa nih? Kalau tidak bisa mendapatkan apa-apa ya udahlah nggak usah menolong. Gitu ya. Jadi luar biasanya masyarakat kita pada saat ini. Bahkan ada satu kasus sebenarnya Bapak Ibu, ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak cuma saya ya, saya lupa. Kalau ibu-ibu masih mengingat ada satu kasus di Cina, itu berapa tahun yang lalu seingat saya, ada seorang anak kecil yang dia pada malam hari ketika dia main di jalan dia terlindas mobil, ya, lalu kemudian banyak orang sebenarnya lewati anak tersebut yang sedang kesakitan, gitu ya, tiduran di jalan itu. Tapi tidak ada yang mau menolong. Sampai akhirnya ada seorang ibu yang dilihat dari CCTV, ibu ini ada seperti seorang pemulung gitu. Akhirnya dia yang menolong. Nah ini kan masyarakat kita terkadang ya, jangan-jangan juga di sekitar kita seperti itu. Atau mungkin sebaliknya ya, kalau di masyarakat kita ketika ada yang celaka di jalan, bukannya ditolong tapi ditontonin. Difotoin. Makanya jalan jadi macet. Bahkan tempo hari ada komika yang menjadikan itu lelucon, kalau ada orang yang tabrakan maka banyak orang dan di situ kesempatan buat para pedagang jualan. Karena saking tidak bisa empatinya masyarakat kita sampai semakin banyak yang seperti itu, gitu ya. Atau ya ketika ada orang yang menderita, justru malah jangan-jangan mereka atau kita juga jadi tertawa, senang melihat penderitaan orang lain. Ya. Mungkin ya kita akan beralasan ya rasain aja. Lagian sih Anda menyebalkan, ya. Atau ya karena nggak kenal tadi, ya. Jadi kita masa bodoh. Nah, itu cerminan dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Betapa sikap saling tolong menolong itu ternyata semakin terdegradasi, semakin hilang dalam kehidupan kita karena kita semakin individualistis. Apakah itu yang menjadi panggilan kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Nah ini kan yang menarik. Apakah memang itu yang menjadi cerminan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dalam teks Alkitab kita tadi kan dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu.
Perhatikan bahwa firman ini, ya tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus, dia tidak hanya meminta jemaat supaya saling merendahkan hati mereka masing-masing, supaya mereka tidak hanya ramah dan lemah lembut gitu ya, tidak hanya mereka harus menjadi sabar satu sama lain, tapi juga mereka didorong, dituntut untuk wajib. Ya, tadi kalau dibilang ada yang mengatakan wajib di polling kita tadi, ya itu jangan-jangan karena terinspirasi dari pembacaan kita juga ya. Karena ternyata Paulus juga mendorong agar jemaat wajib menunjukkan kasih mereka secara nyata dalam kehidupan mereka saat itu. Untuk saling tolong-menolong. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang kan kondisinya berbeda ya. Zaman jemaat di Efesus dengan zaman kita tentu jauh berbeda. Tuntutannya jauh berbeda, situasi jemaatnya jauh berbeda. Meskipun tantangannya hampir sama. Tantangan mereka saat itu kan ya banyak, mereka jemaat tidak sebesar orang Kristen sekarang. Banyak sekarang ya di Indonesia juga banyak sekali orang Kristen gitu ya. Di Bandung kita bisa menemukan banyak gereja. Di kecamatan Dayakolot, Baleendah kita bisa menemukan banyak gereja, banyak orang Kristen. Tapi pada zaman itu di jemaat Efesus masih sedikit. Jemaatnya masih sedikit, tidak banyak gereja. Lalu mereka memiliki tantangan himpitan dari orang lain. Himpitan dari masyarakat yang tidak senang dengan kehadiran orang-orang para pengikut Kristus itu. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, maka wajar jika Paulus mendorong, ayo hiduplah dalam sikap mengasihi, hiduplah untuk dapat saling membantu satu sama lain. Supaya mereka, kalau mau dibilang kan, oh ya, kalau kita bayangkan, kalau mereka tidak peduli satu sama lain, mereka sedikit kecil, lalu mereka tidak mau saling peduli, saling menolong, pasti akan dengan sangat mudah dihancurkan kehidupan mereka. Pasti akan sangat mudah, udahlah, keluar aja dari jemaat, dari persekutuan, mendingan saya kembali lagi ke dalam kehidupan saya yang lama. Nah, makanya Paulus dorong saling membantu dalam kehidupan gitu ya. Nah, ini kan juga yang dalam kehidupan kita saat ini. Pada kenyataannya ada banyak orang yang katanya sudah mengasihi, tapi masih keberatan untuk memberi dan membantu. Banyak orang mengatakan, saya mengasihi orang lain, tapi pada kenyataannya ya sulit sekali untuk bisa memberikan apa yang dimiliki untuk membantu kehidupan orang lain. Sudah di gambaran di awal ya, justru malah curiga bawaannya, bersikap negatif terhadap orang lain, gitu ya, membutuhkan uluran tangan, tidak peduli sama sekali. Atau ya tadi, diminta dulu, baru akan tergerak. Nah, kalau seperti itu sikap kita, tentu ini bukan mencerminkan kasih, seperti yang dikatakan Paulus ya. Bukan kasih yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan bukankah juga menuntut kita ini punya standar kasih yang tinggi. Kalau ibu-ibu mau bukakan dalam 1 Korintus pasal 13, kita akan menemukan di sana Paulus juga mendefinisikan kasih itu dengan sangat lengkap. Ada yang masih ingat kira-kira 1 Korintus pasal 13, apa itu definisi kasih Paulus? Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Tidak sombong, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, gitu. Dan seterusnya, ya. Sampai ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita lihat standar kasihnya tinggi sekali yang Paulus uraikan dalam kehidupan kita seharusnya. Standar kasihnya tidak main-main ternyata, gitu ya. Dalam standar kehidupan kita hari ini mungkin standar kasih itu jangan-jangan berapa persen yang bisa kita lakukan atau yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan masih sedikit ya.
masih 50%. Oh, itu 50% udah luar biasa tuh sebenarnya. Nah, oleh karena itu maka memang ya disinilah kita tadi dikatakan, ya wajib. Standar kasih itu memang wajib untuk kita lakukan. Dalam kasih itu memberi juga adalah bagian yang wajib dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu maka memang kita harus berusaha melatih diri kita untuk bisa memenuhi standar itu. Gitu ya. Makanya Paulus juga dalam surat yang lain kepada jemaat yang lain, dia katakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena ketika kita menolong orang lain, sebenarnya secara langsung kita sudah mulai menerapkan standar kasih itu dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya apakah kita punya kerinduan untuk itu? Punya kerinduan untuk menyatakan kasih kita kepada orang lain. Punya kerinduan untuk membantu orang lain. Dan dalam kerinduan itu pasti ada tantangannya ya. Kira-kira apa tantangan kita ketika kita harus menolong orang lain? Nah, ini coba kita ini lagi ya. Kita coba seperti tadi. Saya mau ini lagi. Kira-kira tantangan dalam menolong apa sih? Sebentar, saya bikinkan lagi pollingnya supaya lebih asik. Sebentar. Tantangan menolong. Oke. Nah, mangga ibu-ibu ini sudah share. Nah, silakan di chat itu sudah saya share linknya lagi. Nah, kira-kira tantangannya apa ya? Apa tantangan kita ketika kita mau menolong orang lain? Ya, tantangan menolong. Apa tantangan ketika kita mau menolong orang lain? Oh, sebentar. Oh, masih menolong. Sebentar. Aduh, ininya ngaco lagi. Mentimeternya. Sebentar ya. Kayaknya ada yang... Oh, saya bikin baru aja deh. Oh, sebentar. Ini mentimeternya agak ngaco. Ya, saya berikan link yang baru saja, ibu-ibu. Tadi yang tadi error. Nah, maaf. Nah, ini silakan yang baru saja. Tolong isi lagi ya. Oke. Baru satu orang. Silakan yang lainnya mengisi polling yang berikutnya. Merasa tidak mampu, khawatir jadi kurang. Nah, ya. Takut kekurangan ini sama ya dengan khawatir jadi kurang.
tidak peduli, takut, pelit, pernah disakiti. Wah, jadi karena pernah disakiti, mungkin karena yang minta ditolong itu orang yang sudah pernah menyakiti kita ya, akhirnya kita sulit untuk menolong orang tersebut. Takut, kayaknya ini khawatir jadi kurang, ini yang paling banyak jangan-jangan. Baru 4 orang, silakan yang lainnya. Kira-kira apa tantangan ketika kita mau menolong orang lain? Atau ketika harus menolong orang lain? Oh, tadi di chat ada. Ada di chatnya. Kerelaan berbagi, walaupun memiliki keterbatasan. Ya, lalu kalau menolong orang lain tidak seiman. Oh, ada anggapan kristenisasi. Ya. Kadang-kadang memang ketika kita menolong ada saja pemikiran orang lain ya, curiga, karena tadi curiga. Ya, ini Bu Ode hampir sama tadi, merasa tidak cukup nantinya ketika kita memberi ya, menolong orang lain. Bukan urusan kita. Nah ini, lihat dulu siapa orangnya, pilih-pilih. Ya. Atau juga takut yang bersangkutan merasa diremehkan. Ya bisa jadi, ketika kita menolong orang tersebut, mungkin karena dia tidak minta ya, lalu kita berupaya karena kita tahu tentang kesulitannya, lalu kita mau menolong, tapi justru malah orang tersebut jadi tersinggung. Bisa juga ada yang begitu. Oke. Wah, ini banyak nih sebarannya. Ini kayaknya kebanyakan mungkin khawatir tidak cukup untuk diri sendiri. Ya, ini tantangan kita benar. Bahwa ketika kita mau menolong orang lain, kita mikir-mikir dulu. Memikir diri kita sendiri, kalau kita beri, apakah kita cukup enggak buat kita? Gitu kan? Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan uang gitu kan. Di tengah-tengah masa pandemi ini terutama ya, agak susah juga tuh. Di tengah pandemi ini ada orang yang datang kepada kita minta pertolongan, sedangkan kita mungkin juga menyimpan uang untuk bisa bertahan ke depannya. Atau karena kita sudah punya kebutuhan, ini list daftar kebutuhannya, sehingga kalau kita mau beri, ini jangan-jangan listnya terganggu nih, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, tidak bisa beli ini dan itu. Akhirnya kita khawatir tidak cukup untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita. Benar, ini kebanyakan mungkin begitu ya, karena tadi kita memikirkan ya diri kita juga, gitu kan. Kalau kita sendiri, ketika kita memberi tapi ternyata kita justru jadi berkekurangan atau jadi susah ke depan, nah ini kan jadi masalah juga ya buat kita. Jangan-jangan ntar malah berantem sama suami. Apalagi kalau yang diberikan cukup besar juga. Ya, ini tantangan benar. Saya rasa semua orang mungkin begitu. Semua punya tantangan itu ya. Lalu juga ya hampir sama jawabannya. Ada ketakutan, ada ini tidak peduli, ya ini egoistis sekali ya, tidak peduli dengan orang lain. Ini sama juga dengan pelit jadinya. Nah memang itu ya tantangan kita, dan oleh karena itu memang dalam tantangan kita, untuk kewajiban kita untuk memberi, menolong orang lain, di sana kita memerlukan yang namanya ketulusan pastinya. Tulus ketika memberi, maka ya sudah. Itu kan sebabnya Tuhan Yesus juga mengajarkan ketika ya tangan kiri kita memberi, tangan kanan nggak usah tahu, atau sebaliknya gitu ya. Tangan kanan kita memberi, tangan kiri ya nggak usah tahu. Maksud Yesus kan katakan bahwa ya ketika kita memberi ya sudah, tidak perlu dipikir-pikir lagi. Gitu.
tidak perlu mengharapkan agar apa yang kita beri itu nantinya akan balik lagi kepada kita. Enggak. Ya, itulah ketulusan gitu ya. Atau tidak, jangan ada agenda tersembunyi gitu ya. Di belakang ketika kita memberikan ada saja orang yang ketika memberi ingin dipuji. Itulah sebabnya memang ibu-ibu, kenapa ini salah satu ya penyebab kenapa beberapa tahun belakangan ini di warta jemaat kita itu persembahan jemaat, persembahan bulanan, apapun itu ya melalui kartu persembahan itu tidak lagi diwartakan si A nominalnya berapa gitu, tidak, tapi hanya nomor lalu nominal. Silakan ibu-ibu mengecek sendiri, hafal nomor sendiri, makanya ya silakan ngecek apakah persembahannya sudah masuk atau belum. Itu karena memang majelis berpikir ya supaya jangan ada kesombongan di sana gitu ya. Karena terkadang ada orang yang memang memberi banyak tapi supaya ingin dipuji oleh orang lain. Menolong orang lain besar-besaran tapi minta supaya diliput oleh media misalnya. Nah, itu kan contoh yang berarti dia bukan memberi dalam ketulusan tapi dia ingin supaya dihormati, dipuji, atau jangan-jangan ada agenda yang lain. Ya. Saya ingat dulu zamannya pemilu banyak calon-calon anggota legislatif yang wah jor-joran, bangun ini bangun itu buat masyarakat, tapi supaya dipilih oleh masyarakat, supaya dia bisa masuk ke legislatif gitu ya. Nah ini kan berarti bukan menolong, itu bukan dalam ketulusan ya. Dia berharap agar dia mendapatkan imbalan dari apa yang dia berikan. Nah makanya tadi ya berikanlah memang dalam ketulusan gitu ya. Berikan dalam ketulusan agar benar-benar yang kita berikan itu ya menjadi berkat, menjadi sukacita buat orang yang kita tolong gitu ya. Sedangkan buat kita ya sudah. Karena bukankah kalau kita lihat, bukankah kita sudah mendapatkan banyak berkat dalam kehidupan kita. Nah ini kan lawan yang tadi ya, lawan bahwa kita khawatir untuk diri kita sendiri. Kita lupa bahwa ada banyak berkat dalam kehidupan kita yang sudah kita dapatkan dan juga akan terus kita peroleh dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tantangan kita yang besar kan adalah memang dalam diri kita sendiri ya. Bahwa kita tidak pernah merasa cukup. Kalau sudah tidak pernah merasa cukup, bagaimana kita bisa memberi orang lain dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menolong orang lain? Kalau diri kita sendiri mengatakan, aduh, kayaknya nggak cukup nih. Nanti kalau saya menolong orang lain, apalagi bantu orang lain, jangan-jangan saya sendiri nggak cukup. Nah, tantangan yang terbesar memang dalam diri kita. Pernahkah kita merasa, ya sudah, apa yang sudah kita dapatkan, ya kita syukuri, kita bersyukur, dan kita bisa berikan itu juga bagi orang lain. Harusnya memang kita rubah mindset kita. Pertama bahwa berkat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah titipan yang Tuhan berikan untuk kita juga berikan buat orang lain. Di sini, ini saya tidak mau menggiring ibu-ibu berpikir soal uang ya, soal materi saja, bukan. Kan berkat itu bukan hanya soal uang ya. Berkat itu kan banyak hal, besar sekali. Definisinya banyak sekali, bisa kesehatan, bisa talenta, bisa pemikiran, bisa kalian kita, dan lain sebagainya. Termasuk juga tentu barang, uang, dan lain sebagainya. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa berkat itu Tuhan berikan menjadi sebuah titipan sebenarnya, supaya itu juga bisa disalurkan, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Nah ini, makanya mari kita rubah mindset kita, agar benar-benar kita bisa menolong orang lain dengan penuh ketulusan dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan yang lainnya ketika tantangan-tantangan tadi? Khawatir, gitu ya, atau takut, nggak peduli kok, lalu disalahartikan dan lain sebagainya. Mungkin saya buka sharing dulu deh, mangga ibu-ibu punya pengalaman tidak? Ketika tadi ya, ketika kita menolong malah disalahartikan oleh orang lain.
Silakan mungkin buka mic-nya dulu masing-masing, bisa share bagaimana pengalaman ibu-ibu ketika menolong orang lain. Apakah yang kita berikan itu bantuan, gitu, pemikiran, tenaga, itu direspon dengan baik tidak oleh orang lain? Atau justru malah setelah kita menolong malah kita dijauhi atau disalahartikan? Mungkin punya pengalaman ibu-ibu? Wah, pada diam semua. Ini Bingung. Gak pernah nolong orang nih gini nih. Saya. nggak pernah nolong orang. Pasti pernah lah. Jadi saya bingung. Atau saking banyaknya ya, jadi ini banyak menolong orang lain. Silahkan share pengalaman menolong orang lain, lalu bagaimana respon orang tersebut gitu ya. Atau tantangan buat kita, lalu bagaimana kita mengatasi tantangan itu. Silahkan. Saya yakin pasti punya pengalaman semua ya, bagaimana menolong orang lain. Sepertinya Bu Vera sudah open mic nih. Saya selalu open mic itu. Berarti selalu siap berbagi. Ya, kalau saya gini Pak, menolong itu kan memang butuh iman ya. Pertama, iman dan komitmen. Karena kalau kita menolong itu, apalagi banyak hal butuh yang namanya kontinuitas ya, berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali gitu. Itu memang, dan kalau kita bicara iman berarti ya kita percaya Tuhan cukupkan. Cuma kadang-kadang memang ya saya juga mengalami, saya nggak punya duit, misal punya uang duit tinggal 500.000, ini mau dikasih sekian, tapi punya gue tinggal sekian. Nah, sementara misalnya besok makannya cukup, tapi 3 hari lagi bagaimana? Nah, seperti itu. Tapi cuma sejauh ini ya Tuhan selalu pelihara. Makanya ada komitmen juga bahwa kita ya kalau ketika kita menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pelihara. Gitu. Kalau saya begitu Pak. Iya, terima kasih Bu Vera. Perlu komitmen tadi ya, komitmen dalam diri kita ketika kita menolong orang lain. Nah, memang bukan apa namanya, bukan hanya sembarangan aja kan, maksudnya ya sekali waktu aja, tapi maksudnya komitmen berarti ya terus menerus ya, setiap saat ketika ada yang membutuhkan kita bisa memberi. Cuma di tantangannya ini kalau ya tadi ya sudah dibahas juga, kalau diri sendiri aja sedang kesulitan, kalau ini persoalan uang ya, kalau uangnya tinggal sekian tapi itu yang justru dibutuhkan gimana? Silakan yang lainnya, bangga. Jadi ada iklan, ada Billy yang sedang berjoget-joget. Ayo ibu-ibu yang lain, ada Bu Femi, ada Bu Yuli, Bu Sandy, Bu Ode, Bu Korina, ada Bu Marta juga, Bu Rina, Bu Foni. Gimana nih pengalaman ketika menolong orang lain? Bu Femi, mungkin Bu Femi?
Iya, sambil menunggu yang lain. Tahun lalu itu saya dengan salah satu pendeta GKP juga, gitu ya, pendeta Adam, itu kami menghimpun bantuan, cari donasi-donasi, cari donatur untuk membantu anak-anak sekolah yang mereka kesulitan untuk belajar karena tidak punya perangkat. Karena kan sekolah sekarang harus PJJ ya, dan harus punya perangkat supaya bisa ikut pelajaran. Ada banyak orang yang luar biasa ternyata, membantu dengan luar biasa. Kalau mau dihitung itu total donasi mungkin bisa sampai 30-an juta yang kami dapatkan. Tapi itu beberapa termin. Ya, ada jemaat Dayakolot juga yang mendapatkan bantuan itu, tapi kebanyakan di banyak jemaat GKP yang lainnya. Luar biasa sekali, ternyata memang banyak orang yang masih mau peduli gitu ya, bagi kesulitan orang lain. Dan kalau mau dilihat juga seperti sekarang ya, ketika saudara kita di NTT itu mengalami bencana alam, banyak sekali bantuan-bantuan yang terkumpul. Ya, tadi Bu Ratna WA saya sebenarnya, saya belum kebuka berapa, beliau melaporkan berapa donasi juga yang terkumpul di jemaat kita. Coba sebentar saya buka. Ya, ini hari ini sudah sampai 2,3 juta dana yang terkumpul untuk kita diberikan melalui BSDK lalu untuk ke saudara-saudara kita di NTT. Itu dari jemaat kita saja, belum dari yang lain gitu ya. Atau juga saya belajar dalam banyak sekali kesempatan, baik di GKP Dayakolot maupun juga dulu waktu saya di Ujung Berung, ketika momen-momen bencana alam, banyak sekali orang yang langsung tergerak untuk bisa memberikan bantuan, gitu ya. Padahal, coba kalau kita menghimpun dana tanpa ada bencana alam misalnya, pokoknya kita membuka persembahan untuk diakonia, kan? Itu biasanya 2,3 juta itu berapa kali persembahan, berapa kali kebaktian minggu dulu baru terkumpul gitu ya. Agak susah, tapi ketika momen-momen seperti ini bencana alam gitu ya, musibah dan sebagainya, banyak sekali orang yang dengan sangat rela mau memberikan, entah itu besar atau kecil, tapi semangatnya luar biasa. Dan ini memang memberikan penegasan bahwa ternyata sebenarnya masih banyak orang, masih banyak jemaat yang mau memberi, mau menolong orang lain tanpa harus orang lain tersebut tahu siapa yang menolongnya, tanpa harus disebutkan namanya, atau tadi ketulusan. Ya. Dan dalam situasi seperti ini ya kita perlu banyak orang yang seperti itu. Dan saat ini justru ya ibu-ibu ya, tema kita pada malam hari ini kan saya sangat menarik sekali. Temanya menjadi penolong dalam kesesakan. Kita akui bahwa pada saat ini kita, bangsa kita, masuk juga kita ya, di Dayakolot, kita mengalami kesesakan. Kesesakan karena pandemi, kesesakan karena situasi penolakan dari masyarakat, misalnya itu ya tahun-tahun yang lalu, meskipun sampai sekarang, nah kita tidak tahu ya apakah masih ditolak atau tidak sebenarnya. Tapi dalam situasi tersebut, kita justru malah didorong, ayo kita mau peduli pada orang lain. Ayo kita mau memberi diri buat orang lain. Karena itu sebuah tuntutan dalam kehidupan kita, sebuah panggilan dalam kehidupan kita. Dalam terang cinta kasih Tuhan dan juga dalam terang Paskah, bukankah kita memang juga diingatkan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberi dirinya buat kita. Melalui momen Paskah kan itu yang kita peringati ya. Bahwa Tuhan yang terlebih dahulu memberi diri, Dia peduli buat kita, dan seharusnya juga karena kita sudah dikasihi, sudah diberkati, maka mari kita juga menjadi berkat, menjadi kasih buat orang lain yang ada sekitar kita. Sebenarnya tema ini sudah beberapa kali kita bicarakan dalam KRT juga. Tempoh hari bahkan
Pak Ferry sempat mengangkat tentang orang dengan gangguan jiwa yang sebenarnya perlu menjadi bantuan, perlu menjadi objek, bukan objek ya, subjek untuk kita bantu. Nah, mungkin ke depan sekarang mau saya tantang buat kaum perempuan. Bentuk kepedulian kita, bentuk dari bahwa kita mau menolong sesama kita, bentuknya seperti apa yang akan kita lakukan dalam setahun ini ke depan? Adakah subjek yang bisa kita menjadi sasaran saat ini di tahun ini untuk kita bantu? Karena kan kalau kita hanya berbicara soal ayo kita menolong, tapi tidak pernah ada aksi, ya percuma juga ya. Nah, seperti NATO, no action, talk only, ngomong doang banyak, tapi aksinya mana nih? Meskipun ya GKPD Kolot ada banyak aksi sosialnya. Tapi mari, sekarang saya mau tantang nih buat kaum perempuan. Kira-kira siapa dan apa yang bisa kita berikan dalam 1 tahun ini? Artinya kita benar-benar mau mewujud nyatakan bentuk kepedulian kita, bentuk kasih kita buat seseorang atau buat sebuah lembaga, sehingga benar-benar orang tersebut atau lembaga tersebut benar-benar mengalami perubahan dalam kehidupannya karena pertolongan kita. Nah, kira-kira subjeknya siapa atau badan apa, yayasan apa yang bisa kita jadikan subjek untuk kita menolong mereka. Nah, enggak. Kira-kira bisa nggak ya? Artinya bersama-sama kaum perempuan menjadi proyek bersama untuk kita menolong orang tersebut atau lembaga tersebut. Bentuk bantuannya apa? Enggak, nanti kita sama-sama gumuli. Kira-kira bisa tidak? Karena kalau mau dikatakan, yuk kita harus menolong banyak orang, nggak bisa. Kita ini nggak bisa menolong banyak orang secara sekaligus. Tapi kita bisa menolong satu orang, satu lembaga, dan itu akan lebih maksimal tentu saja. Ya, enggak? Mungkin ini terakhir dari saya. Bisa tidak ya kita menjadikan sebuah proyek kaum perempuan untuk menolong seseorang, baik itu mungkin di jemaat kita sendiri atau di luar jemaat kita. Enggak, mungkin silakan mau jika ada tanggapan. Kalau menurut saya sih bisa, Pak. Seharusnya bisa. Bisa ya, Bro? Bisa. Tinggal mau kemana gitu, itu aja. Siap dan siapa. Kalau untuk sementara ini, saya sih yang masih ODGJ itu aja. Ya. Kalau saya gitu sama Pak Ferry, piaraannya itu aja. Jangan piaraan, Bu. Bahasanya jangan piaraan. Oh, jagat ya? Jangan. Agak sopan ya, Pak ya? Makanya saya bilang subjek ya, bukan objek. Kalau piaraan itu objek berarti, tapi kalau subjek kan kita sederajat. Ya, itu aja. Kalau untuk yang lain sih sebenarnya, kalau kita mau sih, karena di kita juga banyak panti asuhan, ya, apa kita sebulan sekali, atau misalnya bulan ini ibu ini ke panti asuhan ini, ibu yang B ke sana juga bulan berikutnya, atau mau berbagi gitu tapi muter gitu, Pak. Ya. Kan ibu-ibu misalnya banyak nih, misalnya 2 ibu-ibu ke panti asuhan ini, 2 ibu-ibu ke panti asuhan ini bulan depannya gitu. Bisa kali gitu. Ya, terima kasih Bro, ini usulan yang sangat baik ya. Ya bisa orang dengan gangguan jiwa tadi atau seperti yang waktu lalu kan kita sudah menjalin komunikasi ya
dengan mengirimkan bantuan ke 5 panti asuhan, ke depannya memang bisa bisa kita follow up tuh, untuk menjadi mitra gitu ya. Kita menjadi mitra buat mereka, kita bisa menolong mereka dengan segala apa yang dibutuhkan mungkin ya. Meskipun memang ya nggak bisa seluruhnya ya, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan itu yang bisa bantuan kita buat mereka. Boleh, mangga. Tapi harus kita tentukan proyeknya apa nih, supaya sasarannya tepat, bantuannya juga tepat, dan benar-benar apa yang kita bisa berikan itu berguna buat mereka. Nah kan itu. Mangga yang lainnya. Saya sedikit, Pak. Mangga Bu Vera. Sebenarnya kita di Diakonia itu kan ada program anak asuh ya. Nah, kita juga ada program yang namanya untuk keluarga diakoni. Nah, bagaimana caranya kita bisa keluarga diakoni ini menjadi mandiri? Itu dulu. Atau anak asuh ini banyak yang tergerak. Jadi bukan banyaknya uang yang terkumpul, namun banyaknya orang yang ikut berpartisipasi untuk ambil bagian. Nah, seperti itu. Dan kalau ketika keluarga diakoni ini bisa hidup mandiri, saya rasa ini jauh lebih lebih bersumbangsi pada jemaat sendiri. Kalau kita lihat dari segi keberhasilan gereja dalam hal menolong, ya sebenarnya semakin tahun keluarga diakoni itu semakin sedikit. Artinya mereka menjadi keluarga yang sejahtera, mandiri, bahkan bisa menolong orang lain. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Baru kita berpikir keluar. Seperti itu Pak kalau dari saya. Oke, Bu Vera lebih angkat dulu nih ya yang menjadi keluarga diakonia kita supaya mereka bisa justru berdikari, mandiri, bahkan juga bisa menolong orang lain gitu ya. Bisa juga itu yang bisa kita lihat karena memang kan selama ini ya bantuannya ya hanya untuk mensupport, bukan mensupport tapi hanya untuk membantu kebutuhan tiap bulannya. Dan ya itu menyebabkan mereka ya begitu aja terus gitu ya. Bahkan terkadang jadi ketergantungan juga. Tidak bisa berdikari. Tinggal nanti kalau memang itu yang menjadi fokusnya, proyeknya buat kaum perempuan, tinggal harus dipikirkan nih. Ya ini jadinya tambah PR ya buat komisi komisi perempuan. Kira-kira untuk proyeknya seperti apa buat mereka. Boleh tahu Bu Vera mungkin bisa kasih informasi buat kita ya. Berapa keluarga diakonia kita saat ini? Harus lihat contekan Pak. Kalau tidak salah 5 ya? 5 dan anak asuh itu ada 7 ya. 7. Ya dari 5 ini ada yang memang mungkin tidak bisa ya memang akan terus jadi keluarga diakonia ya, tapi ada juga keluarga yang memang sebenarnya bisa ketika dibantu, ditolong benar-benar difokuskan untuk bisa berdikari ke depan, pasti bisa, sehingga dia bisa keluar. Karena kan keluarga diakonia ini ada yang keluarga yang memang lansia gitu. Lalu ada juga yang masih muda sebenarnya, yang bisa bekerja, yang sebenarnya sudah mulai berusaha, tapi karena keterbatasan dana, keterampilan, akhirnya ya apa yang dia lakukan ya tidak maksimal, tidak berkembang. Nah, mereka yang orang seperti ini ya, keluarga diakoni yang nantinya ketika kita tolong, pasti diharapkan memang bisa berubah kondisi ekonomi. Dari sisi ekonomi ya kalau kita berbicara. Sehingga saya ada 2 sebenarnya keluarga yang dalam status seperti itu. Ya, mungkin satu lagi, mangga ada tanggapan kira-kira atau Bu Reti? Ya,
Terima kasih Pak Cliff. Mungkin itu nanti akan jadi PR ya bagi kita. Saya rasa membantu itu bisa saja dilakukan. Tapi mungkin dalam konteks kaum perempuan tadinya sih berharap kita bisa diteguhkan untuk membantu. Kadangkala dalam pergumulan hidup kita ya sebagai perempuan, kita punya partner hidup sendiri yang kadang-kadang kita perlu membantu dia gitu ya. Dan banyak di luar sana saya lihat atau bahkan saya gitu, kadang-kadang kita konflik justru karena keengganan kita untuk membantu pasangan. Tadi maksudnya konteksnya ke situ. Jadi mungkin sebelum kita terlalu jauh melihat keluar, kita sebagai ini konteks kaum perempuan ya, mungkin sebagai organisasi nanti kita bisa lakukan aksi keluar, tapi sebagai konteks kita sebagai kaum perempuan, bisakah kita ini sungguh-sungguh menjadi penolong bagi pasangan kita atau bagi keluarga kita, atau justru ketika sahabat kita, pasangan kita jatuh, butuh pertolongan, justru kita mencari pertolongan, mencari sosok yang lain gitu, seperti itu. Jadi mungkin pergumulan kaum perempuan saat ini banyak juga yang berat gitu ya, karena sebagai perempuan dia harus menjadi penolong, bahkan di saat yang terberat gitu. Bahkan di saat dia butuh pertolongan tidak ada yang menolong. Nah itu juga satu pergumulan. Tapi untuk PR yang tantangan yang Bapak kasih mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Itu aja Pak dari saya, makasih. Iya, terima kasih Bu Reti. Ya, memang ketika kita hidup berumah tangga, ya dalam pandangan iman Kristen kita kan bahwa kita dipersatukan untuk bisa saling tolong menolong ya. Bukan hanya hidup bersama saja, bukan hanya bekerja bersama saja, tapi kan justru soal saling tolong menolong. Kita dipanggil ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, terutama Hawa ya, digambarkan dalam kitab Kejadian kan memang Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan. Tapi kan bukan hanya soal itu, karena yang menolong itu kan bukan hanya perempuan kepada laki-laki, tapi harusnya saling tolong menolong, saling bertolong-tolonglah dalam kehidupan untuk menanggung beban, kan itu. Paulus juga tekankan itu sebenarnya kepada jemaat, kepada ya kita juga saat ini ya menjadi dalam kehidupan keluarga. Meskipun memang seringkali kita berpikir bahwa yang menolong itu ya perempuan, padahal tidak. Yang menolong itu ya bersama-sama. Ketika sang suami membutuhkan kekuatan, bantuan, ya perempuan, sang istri harus menolong. Tapi sebaliknya juga begitu kan. Ketika sang istri atau perempuan itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan pelayanan dari sang laki-laki, sang suami maaf, ya maka sang suami pun juga harus menolong. Dalam kehidupan berkeluarga atau di tengah-tengah tugas tanggung jawab kita di mengurus rumah saja misalnya, kan kita harus saling bantu-membantu di situ, gitu ya, berbagi beban, berbagi peran, itu kan bagian dari saling tolong-menolong. Karena saya bayangkan kalau semuanya dilakukan oleh satu pihak saja, atau hanya sang istri atau hanya sang suami, tentu akan menjadi sangat berat ya dalam kehidupan kita dan pasti akan banyak konflik di dalamnya. Tapi kalau kita berbagi peran dalam sikap kehidupan berkeluarga, segala sesuatunya pasti akan lebih baik lagi, lebih ringan. Kan semangat bangsa kita kan semangat gotong royong, saling bertolong-tolongan. Ya. Masakah itu hanya dalam kehidupan kita bermasyarakat? Enggak, seharusnya dalam kehidupan keluarga justru malah mulai harus dari dalam kehidupan keluarga ya. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Itu sebabnya anak-anak juga diajarkan dari sejak dini kan seharusnya ikut membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah misalnya. Ya seperti kami di rumah, Clay dan Hizkia sudah harus mereka dilibatkan tuh. Hizkia tugasnya ini, Clay tugasnya itu, membantu papa mama. Karena disitulah mereka mulai belajar kan sebenarnya untuk bisa saling tolong menolong. Nah demikian juga apalagi antara suami dengan istri ya.
Dan memang seringkali tantangannya adalah sadar nggak nih bahwa kita ini dipersatukan untuk bisa saling menolong satu sama lain. Nah, sayangnya banyak yang tidak ya, banyak yang maunya menuntut untuk dilayani, menuntut untuk selalu diberikan pertolongan, tapi dirinya sendiri tidak dituntut untuk menolong pasangannya. Nah ini makanya banyak keluarga yang ya jadi percecokan dalam kehidupan keluarga karena tidak mau saling menolong satu sama lain. Nah, seperti pembacaan kita tadi ya, bahwa seharusnya memang semuanya didasari oleh kasih. Ketika kasih itu hadir dalam kehidupan keluarga, pasti akan juga mendorong kita untuk bisa memberi diri satu sama lain. Karena kasih itu kan tadi, ya seperti saya sudah jelaskan tadi ya, bagaimana kita mau saling memberi diri, mengasihi dengan penuh ketulusan. Ketika itu bisa terjadi, tentu keluarga kita pasti akan diliputi oleh sukacita, damai sejahtera. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini, dan kitanya mungkin tantangan tadi bisa jadi tantangan kita bersama ke depan sebagai wujudnya dari sikap kita menolong sesama lain, baik di keluarga maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Semoga Tuhan menolong ibu-ibu juga, pasangan kita juga masing-masing, untuk bisa saling menolong dalam kehidupan bersama di tengah keluarga. Saya serahkan kembali kepada Bu Reti. Baik, terima kasih Pak Cliff atas sharing dan firman-nya. Kita sama-sama dikuatkan dan diingatkan untuk saling menolong dari yang terdekat sampai pada masyarakat sekitar, sehingga hidup kita ini bisa bermakna ya, berarti. Karena hidup kita semua singkat, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang bermakna buat orang lain, yang berarti, mungkin ketika waktunya habis kita akan menyesal dan hidup kita menjadi sia-sia. Baik, Bapak Ibu, kita akan Bapak dan Ibu-ibu kita akan memberikan persembahan, bisa dikumpulkan atau bisa ditransfer ke rekening GKP dari Kolot sambil kita menaikkan satu pujian. Akan saya share pujiannya, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Sebentar, saya buka dulu. Kebenaran. Baik. Apakah kedengaran suaranya? Tidak ya? Belum Bu, belum muncul. Oh, baik. Oke. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab takku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersamanya. Terima Tuhan bersamaku, pakailah hidupku sebagai alatmu
maaf musiknya saya matikan karena sinyalnya kurang baik. Kita akan doa persembahan sekaligus doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bu Marta. Mungkin ada di antara ibu-ibu, kakak-kakak, teteh-teteh yang mau didoakan atau ada pergumulan yang mau didoakan, silakan boleh disampaikan. Apakah ada? Ya, Bu Vera? Ya, ibu-ibu ya didoakan ya mungkin ya. Ini kan zamannya agak sulit pandemi supaya perekonomiannya lebih baik dan suami istri saling melengkapi. Jadi ketika menemukan masalah jawabannya ada di pasangan. Carilah di pasangan karena Tuhan telah memberikan untuk saling melengkapi. Baik, terima kasih Bu Vera. Ada lagi ibu-ibu yang mau didoakan? Jika tidak ada, silakan Bu Marta. Ya Bu, Sudah siap? Nah. Boleh. Ibu, Bapak, Bapak dan Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur banyak terima kasih, di mana pada malam hari ini kami kaum perempuan boleh berkumpul, terlebih memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, biarlah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih untuk menolong sesama kami Tuhan. Ajarkan kami selalu menolong sesama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Begitu juga kami bersyukur di mana pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan apa yang telah kami kumpulkan boleh menjadi berkat, khususnya menjadi persembahan yang hidup di dalam pelayanan kami dan menjadi berkat dalam pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berdoa buat ibu-ibu kaum perempuan yang ada di gereja kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan tolong mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami masing-masing Tuhan, sehingga kami mampu melakukan aktivitas dan kegiatan kami sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai karyawan Tuhan, itu atas pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terlebih kami berdoa buat ibu-ibu yang terbeban atau terkena masalah, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan yang akan menolong dan membebaskan semua beban dan masalah yang dihadapi. Karena kami yakin dan percaya adalah penolong yang luar biasa, yang mampu memecahkan semua masalah yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan hadir menolong ibu-ibu kami yang terbeban. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya program Komisi Perempuan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang telah kami programkan dan kami merencanakan Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan program kami dapat berjalan itu atas dukungan semua kaum perempuan yang ada di gereja kami. Dan kami pun berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang pada saat ini ada kelemahan tubuh atau sakit, kiranya Tuhan tilik mereka, Engkau jamah Tuhan dengan tangan kuasa-Mu. Terlebih obat dan pengobatan yang mereka gunakan, itu kiranya merupakan sarana bagi kesembuhan untuk mereka. Begitu juga yang dalam pemulihan, kiranya Tuhan hadir menjamah sehingga mereka dapat pulih kembali, terlebih dapat beraktivitas Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat kaum sepuh yang ada di gereja kami. Sehingga Tuhan tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, terlebih penghiburan kepada mereka Tuhan dalam masa tua mereka. Tuhan, kami serahkan juga seluruh jemaat yang ada di
GKP Dayakolot ini ke dalam tangan Tuhan. Baik pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menyertai sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Engkau terlebih berkat Tuhan akan selalu tercurah dalam keluarga lepas keluarga. Bapa, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Yesus Kristus, dan terlupa kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami di NTT yang terkena musibah. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesabaran, terlebih penghiburan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kami yang yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka dan memberi sukacita senantiasa. Begitu juga gerakan hati kami semua, kami hanya bisa mendoakan Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan mereka. Bapa di surga, banyak hal yang kami kepohonkan, namun keterbatasan kami karena dosa-dosa kami. Kami mohon ampun akan setiap dosa dan salah kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa kami ya Tuhan, hanya kami naikkan ke dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar doa sempurna kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Bu Marta. Kita akan menutup kebaktian kita di malam hari ini, Ibu-Ibu. Tapi sebelum doa berkat, kita akan memuji Tuhan. Dan setelah doa berkat, Ibu-Ibu kami mohon untuk jangan lift dulu, karena ada beberapa informasi mengenai program yang akan kita laksanakan dalam beberapa waktu dekat ini. Jadi mungkin 5-10 menit setelah doa berkat, kami mohon Ibu-Ibu masih bisa tetap di ruangan Zoom ini. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat Paros 40 di Badai Topan Dunia. Saya akan coba share, semoga koneksinya sudah baik. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Biarkan Yesus gunung batu di dunia. Yesus gunung batu di dunia. Baik siang, Yesus gunung batu di dunia. Baik, kita akan tutup. Silakan Pak Pendeta. Ya, Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita boleh saling tolong-menolong dengan sesama kita masing-masing, maupun juga di tengah-tengah keluarga kita, agar kehidupan kita senantiasa menjadi berkat dan dipenuhi dengan sukacita dalam kehidupan kita dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Begitu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa,
Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Baik, terima kasih Pak. Screen, oke, start now. Oke, apakah sudah terlihat belum ya? Nah, baik. Mohon maaf Ibu-Bu, ada kendala teknis. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan yang masuk dalam program kerja Komisi Pelayanan Perempuan untuk bulan April 2021 sampai Maret 2022. Sebagian besar adalah kegiatan rutin yang sudah dilakukan seperti biasa. Yang pertama adalah kebaktian kaum perempuan. Kebaktian kaum perempuan ini kita selenggarakan setiap 2 minggu sekali. Jadi di minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk bulan ini kita adakan tanggal